Halo guys, kembali lagi di channel gua Rasya. Hari ini gua akan menceritakan horor guys, berjudul tentang monyet-monyet gaib. Nah, kalian tahu gak monyet-monyet gaib itu apa? Ya, gue juga gak tahu monyet-monyet gaib itu apa, atau monyet jadian atau monyet peliharaan. Oke, langsung aja kita ceritain. Sebelum gua mulai, kalian alangkah subscribe dulu dong langganan ya, supaya video gua nggak ketinggalan sebelum gua mulai. Oke, subscribe cepet please. Oke, kalau sudah, yuk kita cerita berjudul tentang monyet-monyet gaib. Oke. Kita dari pengalaman dulu. Oke. Pengalaman membuka mata batin adalah pengalaman yang seru tetapi menakutkan. Kau mau Tirman? Ada-ada saja kau tahu wartawan itu tak menyukai takhayul. Aku tak percaya itu. Hahaha, ada-ada saja kau jadi wartawan. Kalau sedang bekerja sekarang ini akan kau sedang makan soto bersamaku. Jadi cobalah, ini seru kok. Hala, paling tak akan berpengaruh apa padaku, silakan saja. Dodi kemudian memejamkan matanya dan memegangi tangan Firman. Ia meminta sahabat karibnya itu untuk memejamkan matanya juga, meski dengan wajah mengecek, tetapi Tirman tetap mengikuti arahan Dodi. Malam itu Tirman dan Dodi sedang makan soto bersama di sebuah warung soto paling terkenal di sebuah kota di Jawa Barat. Katanya rasanya begitu manggis sehingga bisa membuat orang-orang akan ketagihan dan kembali ke sana. Namun anehnya warung soto tersebut selalu sepi, dan yang lebih aneh lagi adalah meskipun selalu sepi, paling hanya 4 hingga 5 pengunjung setiap harinya. Si pemilik soto selalu kaya. Makanya dari itulah warung soto tersebut dijuluki soto sugih oleh para pelanggan tetapnya. Dodi dan Tirman termasuk pelanggan tetap mereka. Katanya justru warung sepi tetapi punya rasa yang enak adalah perpaduan yang baik. Soto sugih saja tak banyak orang, harganya murah, tetapi rasanya tetap enak, kata Dodi kala mengajak Tirman berangkat. Kembali ke soal membuka mata batin, Dodi masih terus merampalkan mantra-mantra yang tak begitu jelas terdengar, sedangkan Tirman yang tak percaya takhayul itu masih memejamkan mata mengikuti aturan sahabatnya. Kira-kira 10 menit Dodi membacakan mantranya hingga ia meminta Tirman membuka matanya perlahan dengan senyum sinis yang mengejek. Tirman membuka matanya sembari berkata, kalau tak terjadi apapun berarti benar takhayul itu tak ada. Sudah buka saja matamu, nanti juga kau akan melihat sesuatu. Kisah pesugihan monyet-monyet gaib gandakan penghasilan warung soto. 1. Ketika mulai membuka mata, betapa kagetnya Tirman ketika melihat warung soto yang selama ini sedang ia kunjungi tampak aneh dan tak wajar. Ia bahkan tak bisa berkata sedikit pun melihat fenomena itu. Bulu kuduknya merinding, mulutnya menggagah, matanya melotot tak berkedip sekalipun. Ia melototi atap warung dengan seksama, seakan mengawasi dari satu sudut ke sudut lainnya. Sialan, apa ini, Dot? Kau bukan sedang menghipnotisku, bukan? Tirman kalang kabut. Ia kaget, takut, dan penasaran apa yang terjadi kemarin malam setelah melihat kawasan monyet yang tiba-tiba muncul dan menguasai langit-langit warung soto yang ia kunjungi tempo hari. Ia tak ingat apa-apa lagi. Kau pingsan sobat, mungkin kau kaget setelah melihat sekawanan monyet gaib yang dipelihara oleh si pemilik soto sugih. Benarkah itu, Dot? Sugih ini kali pertama aku mengalaminya. Benarkah apa yang kau katakan?
Dodi kemudian menjelaskan pengalaman Tirman sehari lalu dan saat makan di warung soto Sugi bersamanya, apa yang terjadi di balik itu dan apa maksud si pemilik warung memelihara monyet mistis itu di warungnya. Kata pemilik warung soto itu sengaja menanam monyet gaib di atap warung sebagai jimat pesugihan untuk mengadakan penghasilannya. Hal itu hampir mirip dengan penglaris, kata Dodi. Namun ajian monyet Sugi tidak membuat warung menjadi ramai dan dicintai pengunjung, melainkan hanya untuk mengadakan penghasilan yang didapatkan oleh si pemilik warung. Nah, monyet-monyet itu yang bergelantungan di langit-langit warung yang kau lihat itu adalah monyet gaib sobat. Si pemilik sengaja memeliharanya untuk mengadakan penghasilannya. Lalu apa nasib kita yang telah memakan soto buatan mereka? Santai saja, tak akan terjadi apapun pada kita. Tak ada yang aneh dengan sotonya. Si pemilik tak memanipulasi masakannya sama sekali. Ia hanya menaruh demit pesugihan di sana. Syukurlah kalau begitu tapi bagaimana kau bisa tahu ini semua, Dot? Hahaha. Akhirnya kau penasaran juga. Si pemilik warung itu adalah klinku, itu pekerjaanku sekarang. Tirman, sudah sangat lama sekali kita tak berjumpa sampai kau tak tahu aku seorang dukun. Hahaha. Dukun sialan, jangan bercanda kau. Oke. Kayaknya monyet peliharaan. Terus monyetnya disugih, nama warung sotonya Sugi atau pesugihan monyet gaib. Terus warungnya di pesugihan monyet atau dibergelantungkan monyet gaib yang punya soto itu, guys. Nah, jadi sebelum gue mau udahan bacanya, gue mau cerita sedikit buat kalian ya. Ternyata monyet gaib itu adalah monyet gaib yang suka mensugihi semua pelanggan yang keracunan atau luda monyet yang berbau busuk. Jadi si pedagang soto gaib itu, dia rasanya itu enak sotonya pas pelanggannya nyobain, dan enak pas keesokan harinya mereka itu keracunan dan meninggal dunia. Itu akibat monyet gaib yang meludahin makanan pelanggan di warung soto ya. Tapi serem banget, guys. Tapi ya gua coba sedikit monyet gaib, dan kalian tahu sendiri kan soto di Indonesia itu enak-enak. Nah, tapi ini cuma cerita pengalaman kita doang ya. Tetapi di daerah lain itu ada soto yang gak enak. Nah, seperti luda pocong, terus ritual, terus sama jelangkung, terus sampai bisa munculin setan ya. Nah, itu bisa memanggil setan atau makhluk gaib ya, seperti kalian tak tahu ya. Kalau kalian sendirian, kalian gak usah takut ya, karena manusia itu harus berani dan setan tidak akan menakutkan kalian semua pas kalian sendirian ya. Atau tengah malam kalian tidur, tiba-tiba ada ketuk pintu. Nah, pas kalian pas buka jendela, itulah setan sudah bangkit dari kubur. Terus kalian gak usah lari, oke? Bacalah doa sebelum kalian diketokin sama
setan atau hantu. Oke. Oke, sekian gue dari sini dulu di channel gue hari ini ya. Maaf ya guys, soalnya bacanya pendek-pendek guys, jadi nanti kita bacain lagi. Oke. Bye.